calon begitu ya di debat nanti, khususnya soal ekonomi. Iya, kita melihat bahwa permasalahan utama Indonesia, permasalahan utama Jakarta dalam hal ini kan ini kan RI3 ya, jadi Indonesia juga sih sebenarnya kan, karena 17% dari ekonomi Indonesia itu berasal dari Jakarta. Maka kalau kita sudah bisa mencarikan solusi atas permasalahan ekonomi Jakarta, maka kita 1/5 solusi atas Indonesia itu sudah terselesaikan ya. Nah, apa sih permasalahannya? Apakah macet? Ya macet ya menjadi memang concern sehari-hari, tapi sebenarnya bukan itu. Dari beberapa survei juga yang saya baca dari teman-teman dari entah itu dari SMRC, dari teman-teman yang lain juga, sebenarnya jadi top of mind itu jobs, ya job availability. Kenapa? Kalau kita lihat misalnya pengangguran tahun lalu itu 7,53%. Tahun ini 6%. Padahal kalau data nasional tahun lalu itu pengangguran 5,3%. Sekarang bahkan 4,8%. Artinya ini jauh di atas nilai nasional. Nah ini kan jadi masalah ya. Cuma yang menariknya adalah kalau kita lihat data kemiskinan. Data kemiskinan nasional 9,03%. Di Jakarta itu 4,3%. Nah apa artinya ini gitu kan? Artinya sebenarnya kita harus dilihat dari sisi yang lain. Sisi yang lainnya itu di mana sih? Ketimpangan. Nah kalau mungkin orangnya kalau kita bicara yang miskin lebih sedikit ya di Jakarta ya, dan bahkan di bawah hampir separuhnya di bawah nasional. Tapi di sisi ketimpangan, nah ternyata di Jakarta itu jauh lebih timpang dibandingkan daerah-daerah yang lain, 0,42. Nah kalau di Indonesia 0,38. Kalau kita masukkan untuk urban saja 0,39. Artinya dilihat dari sisi manapun ketimpangan di DKI Jakarta ini memang cukup menjadi masalah gitu ya. Nah kalau kita lihat lagi harga-harga, apakah harga-harga masih menjadi masalah? Iya dan tidak. Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, justru angka inflasi di Jakarta itu di bawah nasional ya, 1,7%. Tapi masalahnya kan begini, ketika dia sudah di bawah 2%, artinya ini adalah konsekuensi atas permintaan atau daya beli masyarakat yang melambat, sluggish. Nah kita lihat juga di data pertumbuhan ekonomi. Data pertumbuhan ekonomi kuartal 2 Jakarta 4,9%, yang sebelumnya 4,8%, selalu di bawah nasional. Nah ini ada apa? Biasanya kan di atas nasional, ini sudah konsisten di bawah nasional. Artinya dalam hal ini kita melihat bahwa kalau misalnya bicara target Pak Prabowo untuk mengejar 8%, ini sebenarnya suboptimal nih target Jakarta. Jadi sebenarnya kalau kita mempush Jakarta even more, ya 1/5 tadi kan kontribusinya terhadap ekonomi nasional ini sebenarnya cukup lumayan baik ya terhadap perekonomian Indonesia. Nah jadinya saya rasa di sini adalah kita melihat bagaimana bisa membuka lapangan kerja, itu jadi isunya. Yang kedua adalah tidak hanya lapangan kerja, tapi lapangan kerja yang berkualitas. Karena kalau kita lihat misalnya di lapangan kerja formal dan informal ya, yang informal itu meningkat. Nah, kenapa meningkat? Karena memang ya tadi mereka terusir dari lapangan kerja formal, tapi masuk ke lapangan kerja informal. Dan fenomena ini sudah terjadi semenjak zaman pandemi. Zaman pandemi itu ada 800.000 micro entrepreneur baru di Jakarta ya, antara 500 sampai 800.000. Kalau secara spesifiknya kalau di Susenas itu antara 300-400.000. Kalau ukuran saya sih bisa sampai 800.000. Kenapa? Karena banyak yang ke pinggir nih, dari yang sektor formal ke sektor informal. Di sisi setengah gelas penuh, ini kan artinya bagus. Nah, banyak yang kemudian ini kita bicara mengenai adopsi teknologi ya, ICT. Tapi di sisi yang lain kita bicara setengah gelas kosong, artinya banyak orang yang penghidupannya tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ini harus dicarikan solusinya. Kemarin kan juga sempat ada bercandaan ya terkait dengan angka pengangguran ya, dan orang-orang yang miskin ya katanya dinikahin aja dengan janda kaya. Dari salah satu tapi sebenarnya ini jadi isu yang memang relevan kita bahas, meskipun ya tentu solusinya bukan kayak gitulah. Ada nggak persoalan yang kemudian akan menjadi tantangan baru bagi calon pemimpin Jakarta ke depan terkait dengan pengalihan status ibu kota dari Jakarta kemudian jadi ya sebagai daerah khusus Jakarta, bukan ibu kota lagi ya, dan ekonomi ya, gitu. Dalam beberapa perhitungan saya juga sempat sampaikan di beberapa forum di Pemda DKI bahwa jangan takut ya, ini kelembaman Jakarta sebagai pusat bisnis ini akan masih bisa berlangsung 10-15 tahun ke depan ya, terlepas nanti dilepasnya status sebagai ibu kota negara, karena segala infrastruktur sudah di sini, investor sudah nyaman berbisnis di sini dan seterusnya, sehingga saya rasa tidak terlalu signifikan ya perubahan status tersebut. Secara umum ya saya melihat kalau membagi di antara tiga pasangan ini, yang pertama kalau dari sisi pasangan RK ya, itu banyak sekali kebaruan atau novelty ya, tetapi di sisi yang lain doability-nya mungkin agak terbatas ya, karena beberapa juga ya mungkin butuh extra effort dan kalau meminjam istilahnya Kang RK, imajinasi ya. Dan meskipun Kang RK juga pada akhirnya
memiliki referensi imagine communities, tapi apa yang disebut oleh Kang Eka sebagai imagine communities Ben Anderson berbeda dengan imajinasi ketika membangun kota, gitu. Jadi itu saja sebenarnya dari sisi konsep sudah agak membingungkan. Itu dari sisi Kang Eka. Terus yang kedua, kalau kita lihat ke mungkin Mas Pram ya, saya ke Mas Pram dulu. Itu saya lihat mungkin kebaruannya agak minimum ya. Tapi dari sisi doability ya mungkin paling bisa, karena dia kan tinggal melanjutkan. Tapi nggak ada kebaruan gitu kan. Tinggal kita mau milih yang mana. Mau milih yang imajinasi atau mau milih yang melanjutkan. Nah, tapi di tengah-tengah ini yang menurut saya yang agak Paslon 2 maksudnya. Yang Paslon 2 yang Dharma itu yang menurut saya membingungkan ya, karena konsepnya campur aduk. Dia mau bicara apa gitu kan. Misalnya ketika bicara mengenai UMKM, kenapa dia juga bicara mengenai misalnya pembinaan usaha-usaha besar loh, usaha besar buat apa lagi dibina gitu kan. Terus bicara hal-hal lain yang kesannya seperti tumpang tindih. Kalau kita bicara sektoral misalnya, ada beberapa tadi pertanyaan yang menurut saya mungkin jadi agak bias, seperti misalnya apakah ekonomi digital akan menggilas brick and mortar? Enggak. Ya, secara empiris kita melihat bahwa pada akhirnya brick and mortar merupakan satu bagian ekosistem dari ekonomi digital. Ketika kita bicara platform ekonomi digital, di situ juga ada brick and mortar. Ketika bicara Tanah Abang misalnya, apakah mereka kemudian tidak melakukan misalnya online selling? Apakah mereka tidak melakukan, kemarin sempat ramai TikTok Shop, apakah mereka tidak melakukan TikTok Shop? Ada juga yang melakukan itu, gitu kan. Jadi pertanyaannya juga menurut saya juga salah. Jadi membagi antara brick and mortar dengan digital ecosystem, suatu hal yang menurut saya tidak dibandingkan, tetapi itu masuk dalam suatu ekosistem gitu kan. Terus tadi juga saya mencatat beberapa hal ya terkait dengan bagaimana untuk mempertahankan ya UMKM. Nah, kebanyakan ya dari 3 paslon ini bicara mengenai aspek permodalan. Padahal aspek permodalan itu adalah yang paling ujung. Yang paling utama adalah kapasitasnya ditingkatkan dulu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba orang punya duit, ya kebanyakan kita kalau punya duit tapi tanpa kapasitas, itu pada akhirnya duitnya akan sia-sia, menjadi tidak efisien kan. Jadi yang paling penting itu dulu pembinaannya dulu, gitu kan. Dari sisi itu mungkin perlu ada penjelasan lebih lanjut ya. Kemudian terkait dengan pembangunan ekonomi ya, saya melihat secara khusus tadi karena Kang RK juga paling banyak ya terkait dengan ekonomi digital, juga membahas bagaimana festival, IG story dan seterusnya. Ini kayaknya seperti ad hoc saja ya, festivities. Kita tidak, ini bukan pendekatan yang struktural ya. Kalau kita bicara mengenai pendekatan yang developmentalis dan struktural, nah itu tidak ada di jawaban-jawabannya Kang RK. Malah sifatnya udah sebagai endorser aja gitu kan. Kalau ini Anda UMKM nanti saya endorse. Ya, Anda sebagai influencer atau sebagai gubernur begitu kan? Itu pertanyaannya kan di situ gitu. Oke, itu catat. Isunya di sini adalah pertama kalau kita lihat dari sisi pengangguran kan memang di atas pengangguran nasional ya. Cuma di sisi yang lain kalau kita lihat dari sisi angka kemiskinan sebenarnya baik sekali 4,3%. Artinya sebenarnya isunya di mana sih gitu kan? Isunya adalah sebenarnya job compatibility. Gitu. Jadi ada yang dalam terminologi menganggur, ada yang mampu untuk menganggur, ada yang tidak mampu untuk menganggur. Mayoritas masyarakat di Jakarta adalah mereka sebenarnya mampu untuk menganggur karena ada support sistemnya. Kita lihat dari angka kemiskinan yang rendah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat di desa-desa, mereka ada yang sebenarnya tidak mampu untuk menganggur. Jadi at all cost mereka harus bekerja. Makanya kalau kita lihat pekerja di sektor formal di Jakarta itu lebih dominan dibandingkan dengan sektor informal. Beda dengan kondisi di Indonesia yang rata-rata 60% informal, 40% di sektor formal. Nah, isu di Jakarta apa? Job compatibility. Banyak masyarakat, mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus kuliah tapi kemudian tidak tahu mau kerja apa. Itu yang jadi masalah kan. Tapi mereka bisa meng-endure untuk beberapa lama untuk tidak bekerja karena masih ada orang tuanya, gitu kan. Tapi ini kan menjadi idle resources. Padahal kita kan bicara mengenai bonus demografi. Ini mau dikemanakan bonus demografinya? Itu yang pertama mungkin isunya ya. Bagaimana kita bisa mengaitkan dengan job bukan hanya job availability, tapi job compatibility ya, interkoneksi antara itu semua. Terus yang kedua yang juga seharusnya menarik adalah isu ketimpangan. Nah, tadi kayaknya memang sempat ada yang nyinggung, tapi tidak secara spesifik. Padahal ini masalah utama di Jakarta. Nah, di Jakarta saja kalau kita lihat ketimpangan dibandingkan dengan di level nasional, itu beda 4 poin, lebih tinggi 4 poin. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, ini ada, kalau kita bandingkan ya, ada Pak RK yang berasal dari Jawa Barat.
yang bahkan kalau ketimpangan di urbannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan di Jakarta. Nah sekarang pertanyaan adalah, Pak RK, di Jawa Barat ketika menghadapi ketimpangan yang tidak berhasil kemudian dikurangi, apakah mampu untuk kemudian mengurangi ketimpangan di Jakarta? Ini tuh pertanyaan besarnya. Memang ada Pak Suswono di situ yang fokus di pertanian. Tapi saya melihat juga dari sisi pertanian tadi saya juga sepakat dengan Pak Siroj. Jakarta bukan untuk tempat pertanian. Nah, Jakarta ada services. Kalau kita bicara mengenai yang paling besar itu ada di merchandise, reparasi, perdagangan besar itu sekitar 85 triliun. Yang kedua ICT 75 triliun. Itu yang dua yang besar, bukan di sektor pertanian. Maka kalau kita memajukan Jakarta di sektor-sektor itu, belum lagi nanti ada sektor jasa dan keuangan dan seterusnya. Nah, Mas Pramono sayangnya ya tidak juga mengulas di situ. Dia lebih aman, main aman gitu ya. Tapi kan kita kan mau out of the box, out of the box nih untuk kemudian memacu pertumbuhan ekonomi Jakarta sehingga pertumbuhan ekonomi nasional juga bisa ikut terpacu. Nah, untuk yang Mas Dharma dan juga Mas Kun ini ya, Mas Kun ini kalau nggak salah kan dokternya di bidang quantum physics ya. Saya sebenarnya mengharapkan jawaban-jawaban yang tadi sifatnya lebih basisnya ekonomi digital, sains dan seterusnya. Tapi nggak kelihatan. Itu dia mencoba untuk menarasikan semuanya dalam satu pot gitu, ada blockchain apa segala macam, tapi jadi nggak nyambung gitu kan. Jadi itu mungkin yang jadi permasalahan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas dari pertanyaan panelis. Seperti tidak memahami apa sih sebenarnya isu yang dialami Jakarta sekarang. Seperti misalnya isu inflasi. Inflasi di Jakarta sekarang cuma 1,7%, bahkan lebih rendah dibandingkan isu inflasi nasional. Kenapa itu jadi pertanyaan gitu kan? Jadi kan kita tidak melihat dan memahami baik dari sisi panelisnya ngelempar jawabannya juga yang sifatnya textbook, terus kemudian dari sisi jawaban juga yang rata-rata air gitu kan. Nah, kita ingin nanti di debat berikutnya ya ingin lebih menusuk lagi lah, baik itu dari sisi jawabannya maupun pertanyaannya. Ingin lebih menusuk, tapi terus melihat bahwa tinggalkan zona aman. Ya, kita lebih menyentuh kebijakan nanti apa sih yang lebih solutif ya, karena secara umum masih mengambang dan terlalu umum ya. Yang kedua adalah ya konsep-konsepnya terlalu di atas elite class gitu kan. Ya. Oke, ada dari seluruh paslon ini mention Presiden Prabowo begitu ya. Apakah ini suatu jaminan seluruh program yang dilaksanakan ini akan menyambung dari pusat begitu? Ya, artinya ya semuanya ingin mendapat endorse dari Pak Prabowo kan. Itu kan intinya kan ketika mereka menyebut Pak Prabowo, ya artinya semuanya ingin Pak Prabowo juga mendukung mereka semua. Jadi semuanya at the same level of playing field nih dalam konteks ini. Tinggal bagaimana diferensiasi mereka, itu kan yang kita inginkan ya. Saya belum melihat ada suatu brand tertentu. Kang RK di mana, Kang Pram di mana, Mas Pram di mana, kemudian Mas Dharma Kun itu di mana, itu belum kelihatan ya. Mereka masih sama aja jawabannya, bahkan cenderung mengamini, saya sepakat. Terus diferensiasi di mana? Ya udah sih nggak usah milih aja dong kalau begitu, kalau semuanya sama gitu kan. Itu yang harus kemudian diperhatikan ya, supaya ada different brand, sehingga kita kan kok sebagai konsumen kalau misalnya variatif itu kan meningkatkan consumer satisfaction, utility function kita meningkat, kepuasan kita meningkat gitu ya. Tapi kalau semuanya sama aja, itu ibaratnya kalau kita ke Taman Safari, itu semua jualan wortel. Ya saya mau ambil dimanapun itu sama, gitu kan. Itu yang harusnya ada diferensiasi berikutnya di debat-debat berikutnya. Lihat bahwa jangan sampai kemudian solusi-solusinya adalah solusi-solusi yang sifatnya jangka pendek gitu ya, sifatnya tadi festivities dan seterusnya, itu tidak menjawab tantangan gitu ya dalam isu kesinambungan ya, bagaimana nanti pertumbuhan bisa berkesinambungan, inklusif dan seterusnya, itu tidak terjawab karena cuma efek festivities saja. Terus yang kedua, mereka juga harus bisa meyakinkan publik bahwa tidak hanya sekedar bangun infrastruktur, tidak hanya sekedar bangun atau bikin event, tapi kota ini mau didefinisikan seperti apa ya, kota service, bukan kota pertanian yang jelas, tapi kota service, kota apa nih? Kita mau membangun Jakarta sebagai apa gitu kan? Dan bagaimana interplaying actors di situ? Kan bisa jadi dalam konteks ini quadruple helix ekosistemnya seperti apa? Bagaimana peran pemerintah di situ? Bagaimana peran komunitas? Tadi belum disebutkan juga. Bagaimana industrinya dan bagaimana kampus di situ peranannya? Nah, ini yang kemudian tidak atau sering kali luput gitu dari proses pembuatan kebijakan yang sifatnya lebih sendiri-sendiri. Nah, nanti ke depan supaya memang isunya ya kita bisa membangun Jakarta bersama-sama, karena menjadi tempat kita bersama, bukan hanya tempat satu gubernur yang berisi pikiran dan imajinasinya sendiri, tapi kita harus membangun Jakarta membuat semuanya sesuai dengan tagline yang tadi di penutupan, semuanya ingin bangun Jakarta untuk semua. Tapi Jakarta untuk semua itu definisinya apa? Nah, itu harus kemudian dijelaskan. Oke.